Hai Takonot semua, kembali lagi ke acara Sinyal Ngobras nih edisi 27 November sampai 2 Desember 2023. Di mana ya, kita bakal bahas terkait dengan potensi-potensi aset kripto yang ada di toko kripto yang berpotensi mengalami kenaikan serta mengalami penurunan di masa mendatang ya, terutama di minggu ini di tanggal 27 sampai 2 Desember ya. Nah, di sini kita bakal bahas ya terkait dengan informasi seperti Luna ya kan Luna Klasik serta USDC yang mengalami kenaikan tinggi banget. Nah, sebenarnya ada apa sih gitu kan di Senin ini. Nah, kita bakal bahas di sini juga. Pastikan stay tune, simak dari awal sampai akhir dan disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadiku sendiri, bukan sebuah ajakan untuk beli atau jual. Ini hanya sebatas persepsi pribadi aja ya. Jadi harapannya teman-teman di sini bijak dalam melakukan transaksi aset kripto di toko kripto serta keuntungan serta kerugian ditanggung oleh masing-masing tokenauts. Langsung aja kita ke pembahasan ya. Jadi sebenarnya ada apa sih gitu kan? Kenapa kok Lunsi ini mengalami kenaikan tinggi? Nah, ini sudah kita posting di toko news di mana teman-teman bisa baca news.tokocrypto.com atau teman-teman bisa buka di aplikasinya toko kripto teman-teman, scroll agak ke bawah sedikit dan teman-teman bisa baca ya terkait dengan kenapa sih USDC ini melonjak ya sekitar 250% dalam 2 hari kurang lebih ya, 2 hari berjalan. Nah, kita bakal bahas di sini, langsung aja ya. Teman-teman buka artikelnya dan kita bakal bahas sedikit saja terkait dengan USDC ini. Jadi USDC ini merupakan salah satu project yang sangat-sangat terdampak oleh kasusnya FTX ya. Nah, dan kebetulan USDC ini dia di-back dari harga $1, jadi dia sekarang tidak menjadi stablecoin lagi ya. Dan sekarang USDC serta Lunsi itu sedang diinvestasikan kurang lebih sekitar $500.000. Memang sedikit, tapi ini merupakan salah satu cara untuk merevitalisasi ya, atau istilahnya itu eee, membangunkan kembali gitu loh, menghidupkan kembali project USDC ini serta Lunsi ya. Kita bisa lihat di sini ada investasi strategis oleh Terra Classic Labs di mana TCL itu mengakuisisi sekitar 25,6 juta USDC senilai $500.000 dengan pembelian rata-rata 0,21 per UTC ya. Sorry, USDC. Nah, teman-teman bisa baca di sini serta ya apa namanya, teman-teman bisa lihat ya secara detailnya. Lunsi juga mencerminkan tren kenaikannya di mana kenaikan signifikan kurang lebih sekitar 60%-an, mungkin sekarang udah di atas 0,1 sekian ya dolar. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa menyimak dari awal sampai akhir dan kebetulan kita bakal bahas sedikit mungkin tentang Lunsi dan USDC ini di kedepannya ya. Langsung aja kita pembahasan selanjutnya yaitu apa sih yang terjadi di minggu kemarin gitu kan. Jadi teman-teman bisa baca terkait dengan artikel yang diluncurkan yaitu ada potensi Bitcoin itu akan mencapai sekitar $2,3 miliar di tahun 2025 per satu Bitcoin-nya. Ini dari Bernstein serta di sini ada penjelasan tentang apa itu resiko, keuangan dan sebagainya. Dan ada juga tentang Binary X ya atau BNX untuk kode ticker aset kriptonya di toko kripto itu merilis game simulasi kota Pancake Mayor ya. Jadi teman-teman yang sekiranya suka bermain game gitu kan, mungkin coba BNX ini atau bisa transaksikan BNX di platformnya mereka gitu. Serta ada Ordi ya kan, Ordinals yang ya baru aja listing di toko kripto, serta akan ada banyak potensi-potensi lainnya terkait dengan berita serta token listing ya kan, nanti akan diinformasikan kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita bahas ke eh, apa namanya performa minggu kemarin ya kan sekiranya teman-teman di sini ada yang melihat bahwa wah minggu kemarin kayaknya cukup bearish nih atau sideways. Nah kita bakal bahas di sini ya. Jadi kita bakal lihat ya secara performa di minggu kemarin tanggal 20 sampai 26 November 2023 di mana aku menganalisakan ada meme, ada GRT, Link, Rose, dan FTM. Di mana kelima koin ini sebenarnya ya itu udah mencapai area taking profit ya. Namun untuk kelima koin ini menyentuh yang namanya
stop loss terlebih dahulu. Jadi agak sayang banget ya untuk bukan kelima ya. MEM, JRT, Link, dan ROS itu mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi, namun untuk FTM langsung mengalami penurunan. Jadi untuk saat ini kalau teman-teman masih hold itu minus sekitar 7%-an, kalau udah pasang cut loss ya mungkin minus 4%-an, jadi cukup aman lah ya, gitu. Dan kita bisa lihat di sini MEM mungkin udah naik belasan persen tapi turun lagi, gitu. Kita bahas lagi yang selanjutnya bad week watches-nya di minggu kemarin yaitu ada SUI, Runtia, Gas, dan Matic ya, di mana Celestia itu salah satu token yang ya nggak lama inilah di-listing oleh Toho Crypto. Jadi ada potensi penurunan karena memang ya udah mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi untuk Celestia ini. Serta ada Rune yang cenderung stagnan. Untuk SUI ini mengalami kenaikan yang ya lumayan lah 6,72% dalam waktu 1 minggu ke depan. Ya, jadi kalau teman-teman sekiranya beli di hari kemarin ya 0,562 US dollar, teman-teman masih hold ya ini untungnya sekitar 6,72. Namun kan aku pribadi menganalisa bahwa kemungkinan SUI akan berpotensi koreksi gitu. Jadi kita bakal bahas top weekly watches-nya di minggu ini ya, 27 sampai 2 Desember. Kita bisa lihat yaitu ada TLM, ada Matic, ada LPT, LSK, dan Uni ya. Dimana di sini teman-teman bisa lihat terkait dengan analisa aku ya kan ada entry, target, stop loss dan sebagainya dan ada potensial profits-nya. Jadi ini masih potensi ya teman-teman ya, bukan berarti pasti akan tercapai karena balik lagi nih analisa untuk 1 minggu depan. Tentu aja 1 minggu depan akan ada sentimen-sentimen yang mungkin bisa buruk atau baik ya, balik lagi ya ke kondisi pasar. Jadi kita bisa lihat di sini potensi untuk TLM, Matic, LPT, LSK, dan Uni ini cukup bagus ya. Terutama secara teknikal ya, ada Matic, TLM, LPT ini lumayan bagus ya. Uni juga lumayan bagus. Jadi kita bakal bahas nanti teknikalnya di next slide ya. Nah, ada bad week watchlist-nya itu ada UST ya kan, ya UST. Kemudian ada FIL, ada SNX, FTM, dan MEM. Kenapa UST ya? Karena udah mengalami kenaikan 300% dengan sentimen yang cukup bagus, namun tidak terlalu banyak ya secara US dollarnya. Jadi menurutku potensi untuk mengalami penurunan tuh juga lumayan besar karena ini lagi digoreng ya, istilahnya lagi wah naiknya tinggi-tinggi banget. Nah, untuk selanjutnya ada SNX, FTM, dan MEME yang berpotensi mengalami penurunan lebih dalam lagi ya. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya. Kelima koin yang berpotensi mengalami kenaikan ya di minggu ini. Jadi ada TLM ya, di mana TLM ini salah satu project metaverse ya. Games ya, GameFi, di mana ada potensi mengalami penurunan sedikit ya, potensi penurunan sedikit di area ini 0,01396 US dollar dan potensi profit sekitar 15%-an ya. Ini masih cukup aman kalau teman-teman pantau untuk TLM. Walaupun memang secara RSI ini udah tinggi dan langsung patah ya istilahnya ya. Turun ke area yang mungkin oversold lah untuk time frame yang lebih kecil. Ini aku pakai time frame 4 jam. Jadi ada potensi turun sedikit ke area ini ya teman-teman ya. Kemudian ada stop loss-nya di 0,0134. Nah, lanjut lagi kita ke Matic. Di mana Matic ini ada potensi koreksi juga, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini untuk Matic secara RSI-nya juga bergerak kurang bagus ya. Bergerak ke arah jenuh penjualan namun belum jenuh. Jadi ini masih di area penjualan atau area distribusi. Nah, di area ini kemungkinan akan ada potensi koreksi untuk Matic. Jadi teman-teman yang sekiranya mau DCA ya kan, dollar cost averaging atau mau scalping ya tunggu aja di area 0,6821 di area ini. Kemudian ada area stop loss-nya di 0,65 ya. Dimana potensi stop loss ini koreksi mungkin bisa sampai ke 0,5 ya, 0,51. Jadi wait and see untuk Matic ya. Untuk saat ini loh ya, mungkin di 1 atau 3 hari ke depan untuk Matic kemungkinan wait and see terlebih dahulu. Kemudian ada LPT. LPT ini ya sebenarnya cukup bagus sebenarnya. Secara teknikal ini sebenarnya ada head and shoulder, namun udah mencapai target di sini. Tapi ada target selanjutnya itu di area 5,88 US dollar.
yang di mana saat ini dia sedang bergerak menembus ya area support-nya di area ini. Jadi potensi koreksinya juga cukup lumayan dalam. Dilihat juga dari BTC, Bitcoin yang kurang bagus untuk di teknikalnya. Jadi ya ini kemungkinan akan ada potensi koreksi untuk LPT ya. Pastikan teman-teman pasang stop loss dengan benar ya, karena kemungkinan turunnya itu beberapa candlestick bisa turun lumayan dalam sih untuk LPD karena likuiditas yang cukup kecil, namun potensi kenaikannya juga lumayan ya 6%-an. Kemudian ada LSK ya, list di mana potensi koreksi juga sama. Kita bisa lihat di sini. Sebenarnya dia secara teknikal ada di area support 1,087 dolar, walaupun saat ini ya dia menembus area support. Kalau support vertikalnya ya, support vertikalnya ini kan support yang trend line ya, ini masih cukup bagus lah gitu, di atas dari support trend line-nya. Jadi bisa dikatakan kayak ya ini masih dalam potensi bullish sebenarnya untuk list. Namun ya hati-hati untuk teman-teman nih, sekiranya mau entry lah di area support 1,087 ya, di area ini. Kemudian ada Uni. Uni ini berpotensi juga mengalami penurunan, walaupun memang terindikasi bahwa Uni ini akan membentuk bullish flag pattern. Jadi bullish flag pattern ini ada pattern yang sebenarnya cukup akurat lah ya. Jadi cukup akurat, berpotensi mengalami kenaikan ya. Jadi penurunannya sekitar mungkin adalah sekitar 6%, 7%-an lah kalau dari harga sekarang untuk Uni ke area entry-nya. Namun balik lagi ya, kita mending entry di area safety-nya aja gitu kan, di area 5,497 US dollar. Itulah kelima koin yang berpotensi mengalami kenaikan di minggu ini, serta kita akan bahas 5 koin yang berpotensi turun di minggu ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang UST ya, Terra Luna. Ini udah jenuh banget ya teman-teman ya. RSI-nya udah jenuh banget. Udah di 99 poinnya, serta 84 di sini. Jadi bisa dikatakan ini adalah area yang sangat-sangat jenuh pembelian dan potensi koreksinya itu cukup besar untuk UST. Jadi ya harapannya teman-teman harus berhati-hati untuk yang trading di USDC ini, terutama teman-teman yang trading di toko kripto. Kebetulan secara volume transaksi di toko kripto tuh gede banget untuk USDC ya, berdasarkan coin market cap. Nah, kemudian ada Phil, di mana Phil ini potensi koreksi juga cukup lumayan dalam nih teman-teman. Jadi potensi koreksinya ini mungkin ke 4,102 US dollar ya. Kita bisa lihat di sini trennya ini lumayan jelek ya secara trennya. Jadi kemungkinan akan potensi koreksi di 4,1 dolar ya. Ini harapannya teman-teman berhati-hati untuk yang punya Phil. Kemudian ada juga SNX, sama SNX ini seperti Phil, di mana potensi koreksinya juga cukup lumayan dalam, walaupun sekarang kalau kita tarik garis koreksinya ya di sini, itu kemungkinan ya ini udah lumayan dasar lah, kata ini area supportnya ya. Namun ada potensi juga mengalami koreksi lebih dalam lagi. Nah pertanyaannya sampai potensi koreksi ini konfirmasinya di mana? Sebenarnya ini udah mulai konfirmasi sih untuk SNX ya. Jadi potensi koreksi ini juga cukup lumayan dalam karena ya kita bisa lihat di sini secara teknikal udah naik cukup lumayan tinggi untuk SNX, dan harapannya teman-teman di sini ya harap berhati-hati ya, pasang stop loss. Kalau teman-teman udah buy di pucuk, siapin aja gitu kan untuk DCA atau cut loss gitu. Kemudian ada FTM ya, ini FTM ini salah satu token yang lumayan, aset kripto yang lumayan terkenal juga gitu kan. FTM ini berpotensi koreksi cukup lumayan besar, secara teknikal udah konfirmasi breakdown, dan potensi penurunan juga cukup lumayan dalam untuk FTM. Jadi ada potensi koreksi sekitar 13,48% dari harga sekarang ini. Ya, jadi harapannya teman-teman berhati-hati untuk yang memiliki aset FTM ya. Kemudian ada meme ya, meme ini juga sama, dia udah breakdown di hari Senin ini, dan potensi mengalami penurunan juga jauh lebih tinggi karena ya kita bisa lihat di sini secara teknikal kurang bagus ya untuk meme ya. Jadi teman-teman yang sekiranya suka trading meme itu harapannya berhati-hati ya. Pasang stop loss, atau teman-teman yang sekiranya mau DCA juga boleh DCA di area yang targetku ini gitu. Jadi
harapannya teman-teman di sini bijaklah dalam bertransaksi. Itulah kelima koin yang berpotensi mengalami kenaikan di minggu ini serta berpotensi penurunan di minggu ini. Jadi harapannya teman-teman ya, selalu gunakan stop loss ketika teman-teman trading dan jangan lupa teman-teman itu sesuaikan dengan money manajemennya teman-teman, jangan all in ya. Tetap entry aja dikit-dikit gitu kan. Yang penting adalah cuan, tidak kehilangan uang, sesimpel itu. Dan tentu aja trading bukan hanya soal entry di murah atau gimana, tapi yang jelas teman-teman harus entry di analisanya teman-teman gitu. Dan disclaimer ini merupakan analisa pribadi bukan ajakan untuk beli atau jual. Harapannya teman-teman di sini bijak semua. Jangan serta-merta ikut aku karena melihat performa di minggu kemarin gitu kan. Wah, untung belasan persen, rugi belasan persen, stop loss di area ini itu gitu. Ya. Nah, itu perlu teman-teman analisa pribadi terkait dengan seberapa banyak teman-teman itu sanggup menahan loss atau seberapa banyak teman-teman itu bersabar menunggu atau teman-teman yang tipenya scalping atau swing atau investing itu tentu memiliki pendekatan yang berbeda-beda ya. Nah, jadi itu aja dari aku untuk sinyal ngobras edisi ini. Harapannya teman-teman di sini bijak. Sampai jumpa di next sinyal ngobras edisi selanjutnya. Goodbye.